Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang penata layan yang sejati. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk perubahan. Perubahan itu dapat datang sepenuhnya dalam kehidupan masing-masing kita jika Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan dalam satu pernyataan karyanya di dalam aspek yang berbeda dalam bidang penata layanan. Dan kita akan mempelajari bagaimana seorang penata layan yang sejati yang akan mengelola harta milik Tuhan untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun dapat diingatkan kembali. Kita pun dapat dituntun kepada penata layan yang sejati sampai pada akhirnya. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita untuk kita terus bersandar kepada tuntunannya. Dan sebelum kita mempelajari akan pelajaran kita, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kita Penata Layan dalam Perjanjian Lama. Kata penata layan itu sendiri diterjemahkan hanya beberapa kali dalam Perjanjian Lama. Dalam kebanyakan kasus, itu berasal dari ungkapan mengenai seseorang yang di rumah. Ide bertanggung jawab untuk mengatur sebuah rumah. Itu adalah penata layan. Dalam Kejadian 43 ayat 19, 44 ayat 1 dan 4, 1 Raja-Raja 16 ayat 9. Penata layan mempunyai tanggung jawab untuk urusan rumah tangga dan harta milik tuannya, dan melakukan apapun yang mereka minta Definisi penata layan di Perjanjian Lama dapat ditemukan dengan mengenal ciri-ciri seorang penata layan. Penata layan tidak dapat dipisahkan dari penata layanan mereka. Karena itu mengungkapkan identitas mereka. Beberapa karakteristik dari seorang penata layan dibuat jelas dalam Perjanjian Lama. Pertama, posisi seorang penata layan adalah salah satu tanggung jawab yang besar. Di dalam Kejadian 39 ayat 4. Penata layan dipilih karena kemampuan mereka, dan mereka menerima rasa hormat dan kepercayaan dari pemilik mereka untuk menerima pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, penata layan tahu bahwa ada apa yang telah dipercayakan kepada mereka adalah milik tuannya. Kejadian 24 ayat 34 sampai 38. Ini perbedaan utama antara penata layan dan pemilik. Penata layan memahami kedudukannya. Ketika penata layan mengambil untuk mereka gunakannya sendiri apa yang telah dipercayakan kepada mereka, hubungan kepercayaan antara mereka dan pemilik rusak, dan sang penata layan dipecat. Di Kejadian 3 ayat 23 dan Hosea 6 ayat 7. Di sini kita mempelajari bagaimana penata layan dalam Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di uraian yang baru saja kita dengar tadi, dikatakan bahwa seorang penata layan di zaman Perjanjian Lama, di mana dikatakan bahwa dia akan mengurus baik itu harta milik tuannya dan juga rumah atau isi rumah dari tuannya, dan dia akan melakukan apa yang tuannya minta dari penata layan itu. Jadi kalau kita melihat pelajaran yang sangat luar biasa, dikatakan mereka hanya gunakan itu untuk apa yang tuannya minta. Jadi apa yang dia lakukan bukan untuk dirinya, tetapi dia lakukan untuk tuannya.
Bagaimana pelajaran rohani yang kita dapat ambil dari pelajaran ini? Dikatakan bahwa kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, bukan milik kita sendiri. Karena ada pemilik yang utama yang ada, dan kita harus bertanggungjawabkan itu untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, atau kita dapat memajukan akan misi yang Tuhan, yang pemilik itu miliki. Jadi sangat luar biasa. Pelajaran kita mengingatkan kita bahwa apapun yang kita punya di dalam kehidupan kita, baik itu tubuh kita sendiri, itu bukan milik kita sendiri. Kita mempunyai pemilik. Dikatakan bahwa jika penatalayan atau kita sebagai orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang mengatakan dirinya adalah penatalayan, di sini posisi seorang penatalayan adalah salah satu tanggung jawab yang besar. Penatalayan dipilih karena mereka memiliki kemampuan untuk menerima pekerjaan yang dilakukan. Jadi bukan main-main. Seorang penatalayan yang sejati, dia mempunyai kemampuan untuk dapat mengelola akan apa yang tuannya atau pemilik itu miliki, untuk mungkin bisnisnya ataupun untuk kelancaran dari sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Penatalayan ini harus tahu persis, dan apapun yang dia lakukan untuk kepujian dan kehormatan bagi pemiliknya. Dikatakan di sini bahwa dia harus mempunyai kemampuan dan juga harus menerima rasa hormat dan kepercayaan yang dari pemiliknya untuk menerima pekerjaan yang dia lakukan. Jadi pada saat kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenai apa yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita, baik harta benda, baik tubuh kita sendiri, Dia rindu untuk kita dapat memahami tujuan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Harus memiliki kemampuan untuk dapat mengelola itu untuk kepujian dan kehormatan sang pemilik. Harus ada kerjasama antara pemilik dan juga penatalayan. Kita harus menyadari juga bahwa itu bukan hak milik kita sendiri, tetapi yang punya pemiliknya sendiri. Kita hanya menjadi penatalayan. Dikatakan bahwa seorang penatalayan tidak dapat dipisahkan dari penatalayanan mereka. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang disebut sebagai penatalayan, kita tidak terlepas dari penatalayanan kita. Bagaimana kita dapat mengelola harta milik Tuhan itu untuk kemuliaannya. Dan sangat luar biasa, pelajaran kita ini menegur kita untuk kita dapat melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjadi penatalayan yang setia? Ataukah saya tidak mencerminkan akan seorang penatalayan yang setia itu? Kalau kita sudah menjalankan penatalayan atau menjadi seorang penatalayan yang setia, biarlah kita terus mempertahankan itu dan terus menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai seorang pemilik, yaitu Tuhan kita sendiri. Kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belum menyadari itu, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajari saya untuk menjadi seorang penatalayan yang setia. Ajari saya untuk dapat menggunakan apa yang Tuhan miliki ini, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepujian dan kehormatan bagi nama. Biarlah kita meminta itu kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah, yang tadi hal pertama bahwa posisi seorang penatalayan adalah salah satu tanggung jawab yang besar. Penatalayan dipilih karena mereka memiliki kemampuan dan mereka menerima rasa hormat dan kepercayaan daripada pemiliknya untuk menerima pekerjaan yang dilakukan. Dan hal yang kedua adalah penatalayan tahu
bahwa apa yang telah dipercayakan kepada mereka adalah milik Tuhan mereka. Ini perbedaan utama antara penatalayan dan pemilik. Memahami kedudukan mereka. Jadi sangat luar biasa. Pada saat dia sudah menerima akan tanggung jawab itu, dia pun harus menyadari bahwa segala sesuatu ini yang dipercayakan itu bukan miliknya, tetapi milik tuannya. Jadi sudah jelas sekali. Jadi yang pertama, Tuhan memberikan kepada masing-masing kita sebuah tanggung jawab. Saat kita masih hidup di dunia ini, kita diberikan sebuah tanggung jawab agar kita dapat menjadi penatalayan yang setia. Dan saat sudah memberikan penatalayan atau memberikan tanggung jawab itu, kita laksanakan, dan kita pun harus menyadari bahwa bukan milik kita, tapi milik sang Tuhan tersebut. Ini menyangkut penatalayan dan pemilik. Penatalayan harus memahami akan kedudukan mereka. Jadi sangat luar biasa. Pelajaran kita sudah jelas bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini melaksanakan apa yang Tuannya perintahkan atau apa yang Tuannya minta dari kita, dari seorang penatalayan itu, maka dia harus melakukannya dengan rasa syukur dan rasa hormat, dengan kepercayaan yang telah diberikan. Jadi sangat luar biasa kalau kita menyadari bahwa setiap apa yang kita miliki, baik harta, benda, ataupun dalam diri kita sendiri, kita harus melihat bahwa bukan milik kita sendiri, tetapi ada sang pemiliknya, yaitu Tuhan kita sendiri. Sehingga itu dapat membawa kita kepada penurutan yang sejati. Kalau kita tidak atau belum menyadari bahwa ini adalah milik Tuhan kita atau milik pemilik itu sendiri, maka kita tidak akan dengan sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Karena kita merasa bahwa saya. Tetapi kita diajarkan bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang penatalayan. Sehingga kita dapat meminta tuntunan dari pemilik itu untuk dapat menolong kita menjadi pengelola yang baik. Hal yang ketiga akan kita pelajari, yaitu ketika penatalayan mengambil untuk mereka gunakan untuk diri mereka sendiri apa yang telah mereka percayakan atau pemilik itu percayakan kepada mereka, maka hubungan kepercayaan antara mereka, antara pemilik dan juga penatalayan akan rusak dan sang penatalayan akan dipecat. Jadi sangat luar biasa. Sebagai manusia, kita di dunia ini saja sudah sangat jelas. Jika kita mengambil bukan hak kita atau mengambil apa yang punya Tuhan kita, bagian dari Tuhan kita, maka hubungan kepercayaan itu akan rusak. Dan mungkin akan terjadi pemecatan di antara penatalayan dan pemilik. Dan ini sangat luar biasa. Di dunia saja mengenal bagaimana seharusnya seorang penatalayan harus berlaku. Bagaimana dengan segi rohani kita? Di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita mengetahui, dunia saja mengetahui tentang etika, tata tertib. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan yang menyebut diri kita umat-umat Tuhan. Kita dapat melihat hal ini. Kalau kita tidak menjadi penatalayan yang setia, kita menggunakan itu untuk kepentingan diri kita saja, maka kita pun akan menerima akibat-akibat yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus meminta tuntunan. Kita harus mengikuti akan aturan demi aturan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, atau tata cara bagaimana menggunakan akan harta milik Tuhan itu untuk kemuliaan bagi namanya. Dikatakan di sini, maukah kita merusak hubungan kita bersama dengan Tuhan oleh karena kita tidak menggunakan
kehidupan kita menjadi penatelayan yang setia. Dalam kehidupan saya, secara pribadi, saya merasa butuh untuk Tuhan dapat melatih saya. Saya merasa butuh agar Tuhan dapat menuntun saya langkah demi langkah untuk menjadi penatelayan yang setia. Saya membutuhkan akan kerjasama bersama dengan Tuhan. Dan mungkin adalah pergumulan saudara. Marilah kita pun saling mendoakan. Marilah kita merasa butuh tuntunan daripada Tuhan. Mungkin saat ini hubungan kita rusak bersama dengan Tuhan oleh karena kita tidak menjadi penatelayan yang setia. Kita mengambil bagian dari pemiliknya, kepemilikan itu yang seharusnya itu adalah milik Tuhan. Kita mengambil itu menjadi milik kita dan kita berfoya-foya dengan kehidupan yang harta milik Tuhan itu untuk kita dapat gunakan untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Kita menggunakannya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama kita, sehingga kita merusak akan hubungan antara pemilik dan juga penatelayan. Namun saat ini melalui pelajaran ini, biarlah kita mengundang Tuhan, meminta agar Dia dapat melatih kita, meminta agar Dia dapat menyadarkan kita bahwa kita ini adalah penatelayan dan pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Dan biarlah kita dapat menggunakan setiap hal yang milik Tuhan, yang adalah milik Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Dikatakan di sini dalam Yesaya 22 ayat 14 sampai 18. Selama pemerintah Hizkia, Sebna ditunjuk sebagai penatelayan serta bendahara. Keduanya merupakan posisi kekuasaan yang sangat penting. Apakah yang terjadi kepadanya sebagai akibat dari penyalahgunaan tanggung jawabnya? Kita bisa baca dalam Yesaya 22 ayat 14 sampai 18. Yesaya 22 ayat 14 sampai 18 dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam menyatakan dirinya dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu itu tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam tentang Sebna dan Eliakim. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Marilah pergi kepada kepala istana ini dan kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau mengalihkan kuburan bagimu di sini. Hai yang menggali kuburmu di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi satu gulungan yang menggulingkan engkau seperti bola kepada tanah yang luas. Seperti bola di tanah yang luas, disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Dikatakan di sini bahwa sebuah kesalahan dari seorang penatelayan mempunyai akibat yang sangat luar biasa, akibat yang akan dia tanggung sendiri di dalam kehidupannya, yaitu kematian. Jika kita tidak menjadi seorang penatelayan yang setia dari hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita, maka hal terbesar pun tidak mungkin kita lakukan untuk menjadi penatelayan yang setia. Oleh karena itu, saat ini kita butuh untuk perubahan itu. Seorang penatelayan mempersamakan dirinya dengan tuannya. Dia menerima tanggung jawab seorang penatelayan dan dia harus bertindak menggantikan tuannya, melakukan sebagaimana tuannya lakukan ketika ia memimpin. Adalah perhatian tuannya menjadi perhatiannya. Kedudukan dari seorang penatelayan adalah satu kehormatan karena tuannya mempercayai dia. Jadi sangat luar biasa. Seorang penatelayan sangat luar biasa hidupnya karena tuannya mempercayakan setiap apapun itu kepada dirinya. Dikatakan bahwa dia harus menerima tanggung jawab seorang penatelayan. Dia harus bertindak dan menggantikan tuannya. Jadi setiap keputusan, setiap apapun
tindakan yang dulu tuannya pada saat memegang semuanya itu, dia harus mengikuti apa yang tuannya telah lakukan, dan dia pun harus mengikuti akan tata tertib atau apapun kedudukan seorang penata ada kehormatan karena tuannya mempercayainya. Jadi tuannya ini mempercayakan seluruhnya kepada seorang penatalayan itu, dan penatalayan itu harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan mempercayakan sangat luar biasa kehidupan kita, baik nafas hidup setiap hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Biar apakah yang kita harus gunakan dengan kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab di setiap detik di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita mencerminkan penatalayan yang setia. Dikatakan di sini bahwa kedudukan seorang penatalayan adalah satu kehormatan karena tuannya mempercayai dia. Tuannya mempercayakan apapun yang tuannya telah ingin dia lakukan atau telah rencanakan untuk sebuah kesuksesan, maka dia harus mengikuti akan apa yang tuannya telah atau pernah lakukan atau contoh daripada tuannya, sehingga dia pun dapat mencapai apa yang tuannya inginkan. Dikatakan di sini kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku adalah penatalayan, kita pun harus mengikuti akan apa yang Tuhan atau pemilik itu rencanakan sehingga dapat menjadi satu kesuksesan bagi pemiliknya. Dikatakan di sini bahwa jika dalam salah satu cara dia bertindak mementingkan diri dan membelokkan keuntungan yang diperoleh dengan perdagangan atas barang milik tuannya untuk keuntungan dirinya sendiri, dia telah menyelewengkan kepercayaan yang telah diletakkan di atasnya. Ellen G. White Testimony for the Church, jilid 9 halaman 246. Jadi sangat luar biasa jika kita menggunakan salah satu dari yang Tuhan kita telah percayakan itu, maka kita sudah membelokkan apa yang telah atau menyeleweng dari kepercayaan yang telah diletakkan dalam kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa. Pelajaran yang indah ini biarlah bukan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi kita harus datang kepada Tuhan agar dia dapat menuntun kita. Kita harus datang meminta kepadanya agar dia dapat menolong kita. Karena kita sebagai manusia, kita mempunyai kelemahan demi kelemahan yang membawa kita menjadi penatalayan yang tidak setia. Tapi melalui tuntunan Tuhan, melalui apa yang Tuhan telah rencanakan untuk kita menjadi penatalayan yang setia, mintalah kepada Tuhan agar dia menuntun kita kepada kesetiaan yang dia miliki itu, sehingga kita pun dapat menjadi penatalayan yang setia. Bagaimanakah kita dapat belajar lebih baik akan kepentingan konsep bahwa kita sesungguhnya adalah penatalayan atas apa yang telah kita miliki di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kenyataan ini seharusnya mempengaruhi semua kita yang kita lakukan. Jadi sangat luar biasa kalau kita sudah mempunyai konsepnya, yaitu antara pemilik dan juga penatalayan, maka kita akan benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sang pemilik. Jadi sangat luar biasa. Kita harus menyadari itu terlebih dahulu konsep di mana pemilik dan penatalayan. Jadi kita sebagai manusia di dunia ini, kita ini dimasukkan dalam kategori penatalayan. Jadi bukan milik kita sendiri. Mungkin Tuhan telah menitipkan berkat-berkatnya yang melimpah, baik itu dalam tubuh jasmani kita, kesehatan, apapun itu, atau harta benda. Kita harus menyadari bahwa bukan milik kita sendiri, bukan hak kita itu, tapi miliknya Tuhan. Dan biarlah kita meminta Tuhan untuk dapat menuntun kita kepada satu pengelola yang baik, dapat mengelolanya untuk kemuliaan bagi kehormatan namanya. Jadi sangat luar biasa. Pelajaran kita dapat menuntun kita kepada sebuah perubahan, dapat menuntun kita kepada penatalayan yang sejati. Saat kita menyadari
bahwa kita ini adalah penata layan, maka saat itulah kita akan meminta petunjuk dari Tuhan kita, sehingga Dia dapat menuntun kita menjadi penata layan yang setia. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kesadaran kita bahwa kita butuh akan Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita. Saat kita menyadari itu, maka kita akan mengundang Dia menuntun kita kepada satu kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin saat ini kita belum menjadi penata layan yang setia. Sadari terlebih dahulu bahwa ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan kita itu. Sehingga dari saat kita menyadari antara pemilik dan juga penata layan, maka kita dapat bisa menempatkan diri kita. Kita bisa dapat menggunakannya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kita pun dapat diingatkan untuk dapat bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tapi dia menggunakan kekuatan daripada Bapa, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Jika kita ingin keluar sebagai penata layan yang sejati sampai pada akhirnya, marilah kita mengundang Dia untuk dapat memberikan kita kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga setiap apa yang telah Dia berikan di dalam kehidupan kita dapat gunakan untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Dan di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Biarlah kita berkomitmen untuk terus mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan diubahkan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.